Itu bukan misteri. Kalau 3 Tuhan kita terima tanpa jujur, tanpa ada keinginan untuk bersembunyi di balik 3 Tuhan, itu sebenarnya gampang. Memang ada 3 Tuhan, beda, sama-sama Tuhan, udah gitu aja gitu. Kalian sih enak, Tuhannya ada 3, mati 1 masih ada 2 gitu. Kalau kami kan Tuhannya 1 gitu. Itu kalimat yang memang menurut aku itu bahasa sepele, sering aku dengar dulu waktu di Medan, tuduhan yang sangat populer, tapi pada saat itu kok kayaknya aku masuk, mungkin karena aku sendiri ya, jadi aku merantau aku sendiri, lalu kemudian statusku mahasiswa gitu ya, sehingga semacam ada ingin jawab gitu. Itu sih awalnya Bang, aku masuk. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share, atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian semakin menambah iman bagi teman-teman muslim, dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video ini berjudul Debat Terbenar Marasi Batak Cerdas Menjadi Islam. Materi video ini diambil dari kisah Hidayah Mu'alaf Channel atau HMC. Berawal dari pernyataan sederhana yang menyinggung iman ya. Pernyataan tersebut sebenarnya memang biasa dan sederhana, yaitu ada temannya yang mengatakan, kamu enak, Tuhannya 3, mati 1, masih ada 2. Itulah kalimat yang diucapkan oleh temannya. Sebagai seorang mahasiswa perguruan tinggi ternama yang mengandalkan olah nalar sebagai dasar argumentasi, ia berusaha keras untuk mencari penjelasannya supaya tidak terjadi olok-olok seperti yang disebutkan tersebut. Akhirnya berbagai bacaan dicarinya, namun tetap saja tidak bisa menemukan referensi mana yang bisa menjelaskan, yang memuaskan dari pernyataan sederhana itu supaya bisa di-counter. Akhirnya dia mengalami kebingungan tentang 3 Tuhan atau 1 Tuhan, dan dia mulai meragukan tentang ketuhanan. Tetapi dia masih bisa menyisakan harapan tentang keyakinan tersebut, yaitu berkaitan dengan keselamatan. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dalil ini terdapat di dalam Alkitab clear. Akhirnya Bonar Marasi ini masih bisa bertahan karena dia merasa masih terselamatkan dengan adanya Tuhan mati di kayu salib. Menjelaskan kepada temannya yang mengatakan enaknya Tuhan 3, mati 1, masih ada 2 tadi. Tapi ternyata jawabannya adalah justru di dalam ajaran Islam ada dalil yang bertentangan atau berlawanan. Dalil dengan jelas mengatakan Yesus atau Isa tidak mati di salib. Itu yang ada di dalam Al-Quran ajaran Islam. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan dia yang sebetulnya itu hanya sisa-sisa keyakinan. Kemudian dia masih berpikir lagi, bagaimana kaitan penebusan dosa dengan penyaliban ini? Kemudian dia eksplorasi Bible dengan baik. Ternyata kalau diruntut sebenarnya ini adalah ajaran Paulus yang justru
bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Seseorang yang mati disalib adalah mati terkutuk. Ini termaktub dalam Perjanjian Lama. Mati disalib adalah mati terkutuk. Ini justru menista Yesus yang dianggap sebagai Tuhan tadi. Tapi bagaimana dengan isi Al-Quran? Di dalam Al-Quran justru Yesus tidak mati disalib, tetapi ada yang diserupakan. Bonar menganggap ini berarti Tuhannya Islam melakukan penipuan, karena harus mengganti seseorang yang mirip dengan Yesus untuk mati disalib. Dalam kejadian ini, Al-Quran bahkan menerangkan atau menyatakan Tuhan atau Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bonar merasa betul bahwa Tuhan Islam adalah penipu. Namun dia mendapat penjelasan yang sangat masuk akal bahwa di dalam Al-Quran ada penjelasan yang menyatakan bahwa Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya, itu untuk mengcounter kejadian di dalam Matius 26 ayat 4. Di situ tertulis orang-orang jahat itu melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus atau Isa. Jadi pembunuhan Yesus dengan tipu daya. Itulah mengapa dalam kasus ini Al-Quran menyatakan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maksudnya untuk mengcounter para penjahat atau orang-orang jahat yang melakukan tipu daya untuk melakukan pembunuhan terhadap Isa. Lebih jelas akhirnya kenapa Allah dianggap pembuat atau yang tertulis dengan jelas sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi jelas bahwa ayat dalam Al-Quran itu muncul karena sebab di atas. Sekarang mari kita simak pemahaman dari Bible. Bukankah dijelaskan jika orang jahat itu membuat tipu daya di Bible Matius tadi untuk membunuh Yesus? Namun di ayat yang lain dijelaskan Isa atau Yesus dibunuh untuk keselamatan. Jadi ada dua kontradiksi karena ada orang-orang jahat yang mengadakan tipu daya untuk membunuh Yesus, tetapi di sisi lain Yesus dibunuh untuk keselamatan. Berarti dapat disimpulkan Tuhannya orang Kristen melakukan penipuan dalam kejadian ini, karena dia ikut bersekongkol tanda petik dengan orang-orang jahat untuk melakukan tipu daya supaya untuk keselamatan.